Ini adalah KOL lokal kita. Selain kita pakai penyiar kita sendiri, kita juga pakai KOL lokal-lokal. Mari kita tunggu kerjasama bareng Suara Radio. Radio Visit. Nah, ini adalah beberapa event yang sedang kami kerjakan. Jadi kalau di Solo Radio itu kita dibagi menjadi beberapa tim. Ada yang tim on air, ada yang on mobile, ada juga yang off air-nya. Nah, ini adalah beberapa contoh program-program yang dilakukan tim off air kami. Ada event untuk Intrafood. Dia waktu itu opening untuk salah satu produknya Kakyu coklat. Itu waktu ini sebelum pandemi. Jadi waktu itu masih ada Car Free Day, kita bikin di Car Free Day. Oke. Penyiar kami Lala sama Restu Bagus, ini salah satu contoh eventnya. Kemudian launching Grab Shelter, itu yang launchingnya di bandara, jadi kerjasama dengan taksi-taksi bandara. Oke. Next, terus kita ada opening Indogrosir Solo, itu yang arah ke Karanganyar. Ini kita ada flyering, terus kita ada manage eventnya juga. Terus ada Haystar 2021, ini kita masuk ke sekolah-sekolah, jadi kayak kompetisi game online gitu dari Haystar. Provider 3 ya Pak ya? Ya betul. Gitu. Next kita juga selain bekerja sama dengan klien, kita juga bikin event sendiri gitu. Kita punya event bulanan namanya Happy Weekend. Nah ini dia, kita kayak bikin market di Solo, di kantor Solo Radio, terus kita undang band-band gitu. Nah, tapi ini sebelum pandemi. Kemudian kita juga ada Grebek Pasar, ini bekerja sama dengan Herbangin. Kita masuk ke pasar-pasar untuk ngasih sampel produk kayak gitu. Terus kita juga ada Honda Burnout, dulu Honda pernah bikin acara di Solo. Kemudian kita jadi media partner dan juga kita buka booth di sana untuk siaran bareng di sana. Kemudian kita ada opening rumah sakit JIH Solo, itu kita juga yang manage-nya gitu. Kemudian ini untuk setiap event dan juga kuis-kuis yang berjalan kita selalu pakai KOL. Nah KOL kita yang berjalan kita pernah pakai Ronald Surapraja, kita juga pakai Lisa Diani. Terus ini adalah KOL lokal kita. Selain kita pakai penyiar kita sendiri, kita juga pakai KOL lokal-lokal. Kayak ini yang kita lihat adalah jumlah followers-nya dan juga engagement rate-nya. Gitu. Jadi biasanya harus rata-rata lebih dari 3% sih baru bisa masuk jadi KOL Solo Radio. Gitu. Oke. Nah ini adalah beberapa brand yang pernah bekerja sama di Solo Radio, Mas. Ini ada Honda, Yamaha, Telkomsel, dan masih banyak yang lainnya. Nah, mari kita tunggu kerjasama bareng Suara Radio. Closingnya dahsyat ya. Iya. Closingnya keren. Kita ada tambahan sedikit Mas mengenai survei kami. Jadi kita bekerja sama dengan survei Nielsen, sama kita ada Jogja Streamers juga. Mungkin nanti Pak Diki yang memaparkan, monggo. Siap, silakan Mas Diki. Ini saya panggil Mas Diki apa Kang Diki nih? Kakak Mas. Oh, kakak. Siap kakak. Jadi kalau selama ini survei Nielsen kita, survei Nielsen kita itu pendengar, jumlah pendengar dalam 1 tahun ini naik ya Mas ya. Jadi dari Desember 2021 Solo Radio itu jumlah pendengarnya sekitar 40.000. Terus sampai di Januari 2021 kemarin terakhir itu karena Nielsen kan mundur ya Mas, 2 bulan lah ke belakang, tapi setiap bulan dia keluar itu pendengar kita jumlahnya hampir 47.000. Nah dari 47.000 pendengar ini kenaikan yang cukup banyak itu hampir 7.000 sendiri. Di awal tahun memang kenaikan yang luar biasa ini terjadi biasanya, tapi memang ini karena banyak faktor yang terjadi, karena program yang berjalan ini ternyata sudah menjadi favorit bagi pendengar semuanya.
pilihan pendengar terhadap Solo Radio selain program favorit itu karena apa? Konten penyiarnya yang menarik, terus informasi yang disampaikan itu juga terbaru, itu yang diminati pendengar. Selain itu kita juga memanfaatkan dua alternatif lain promo untuk program kita sendiri itu dengan lewat sosial media. Maka dari itu sosial media kita itu selalu aktif sekali. Itu dari situlah maka kenaikannya pun akan berimbas kepada pendengar, karena meskipun berbeda antara follower ataupun listener, tapi itu kelihatannya berkesinambungan, saya pikir di situ. Nah, ini beberapa yang kami sajikan, jumlah pendengar, gender dan lain sebagainya ada di sini. Nah ini Mas, dan kebanyakan dari total pendengar yang kita raih itu kan kalau kita kumpulkan nih, karena Nielsen kan kita buat itu berdasarkan umur ya Mas ya, age range-nya 10, 20, 20, 30, setiap 10 tahun kita ambil, itu setiap jeda 10-20 itu kita dapat sekitar 25%. Terus 20-30 kita dapat 20%, 28 atau berapa persennya itu saya lupa di Nielsen ini ada. Jadi sebenarnya kita itu dapat part yang lumayan besar pendengarnya antara umur 20 sampai 30 tahun. Setelah itu agak meloncat sedikit di umur 40 tahun up. Itu pendengar kita juga lumayan banyak dari Nielsen. Nah ini mungkin yang terjadi adalah pendengar itu sekarang jamak, tidak bisa dilihat dari segmentasi radio. Oh ini radio anak muda toh, oh ini ternyata tidak. Itu dari karena karakter pendengar di Solo dari survei yang saya olah ini, kebanyakan pendengar itu memang dari umur 10 sampai 40 tahun terbanyak. Jadi di antara itu yang memang muncul. Maka dari itu banyaklah radio juga akan memperebutkan pendengar-pendengar di umur itu. Cuman konsentrasi kita ternyata hampir 20% lebih kita mendapatkan dari total semua pendengar yang terdeteksi Nielsen, karena ada 20 radio yang terdeteksi Nielsen yang muncul angkanya cuma 8 radio saja. Ya, saya tahu Mas Diki kenapa di atas 40 tahun banyak yang suka dengerin radio, Solo Radio terutama. Kenapa Mas? Ya contohnya kayak Mas Diki ini di usia itu tapi gayanya masih anak muda banget. Itu ya Mas Diki ya? Betul Mas. Ya rayu dikit supaya nanti kalau bahan di placement diskonnya ditambahin Mas Diki ya. Oh jelas Mas, bisa Mas. Lanjut Mas. Oke, itu sih yang saya sampaikan dari Nielsen. Di sosial media pun sebenarnya kita dapat prioritas yang lumayan besar dari streaming. Memang streaming kita bekerja sama dengan Jogja Streamer, ya salah satu platform penyedia streamer, dan itu dia menyediakan streamer di dalamnya ada radio-radio Solo, Jogja, pokoknya Jawa Tengah semuanya. Dan dari situ kita itu dari all yang data yang ada, kita itu nomor 3. Jadi pendengar terbanyak nomor 3 itu Solo Radio pertama. Kalau jadi di Jawa Tengah dibandinginnya nomor 1 kalau tidak salah Suara Gama, nomor 2 itu Jogja Family, nomor 3 Solo Radio, baru seterusnya. Nah, kalau di Solo sendiri dengan jumlah pendengar yang terikut di Jogja Streamer, kita terbanyak di antara pengakses streamer dari masing-masing radio tersebut. Karena ternyata selain orang kepingin dengarkan secara analog, ternyata streaming ini juga masih digemari atau masih diakses oleh kebanyakan pendengar radio. Mungkin karena konten kita yang lucu, lagu-lagu yang selalu menarik, updating, itu yang jadi prioritasnya. Nah, selain dari streaming,
saya juga mengolah untuk sosial medianya. Nah, dari sosial media ini ternyata follower kita adalah dari kompetitor di Kota Solo, follower kita adalah yang paling banyak. Sekarang kalau tidak salah 30.500 kalau tidak salah. Saya lupa jumlah detailnya, tapi itu adalah yang paling banyak. Meskipun ada beberapa kompetitor yang mulai naik, ada juga yang kompetitor yang mulai pakai fake akun, tiba-tiba seminggu dia sudah dapat 500 follower baru. Nah, ini hal-hal yang kayak gini yang sebenarnya oke lah, kita ngerti hal itu, tapi kita mau sampaikan bahwa kita organik, sosial media kita organik, dan semua hasil engagement, reach, semuanya menunjukkan bahwa aktivitas sosial media Solo Radio itu sangat efektif, baik untuk promosi on air ataupun inline dengan sosial media. Itu Mas Budi yang bisa sedikit saya sampaikan. Siap. Ya, jumlah follower juga tidak selalu berbanding lurus sama engagement ya Mas ya? Betul Mas. Oke. Seru. Oke.